Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Quratul Aini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat dan Ilmu Logika, aliran Filsafat Islam. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat Islam. Sejarah filsafat Islam merujuk pada perkembangan pemikiran filosofis yang berkembang dalam dunia Islam, yang dimulai sejak abad ke-8 hingga abad ke-13 dan masih terus berlanjut hingga kini. Filsafat Islam memiliki hubungan erat dengan tradisi filsafat Yunani kuno dan juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Berikut adalah garis besar perkembangan filsafat Islam. Yang pertama, filsafat awal. Filsafat awal dimulai pada abad ke-8 hingga ke-9. Filsafat Islam mulai berkembang setelah penerjemahan karya-karya filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plotinus, dan Ptolemaios ke dalam bahasa Arab. Para pemikir Muslim pertama yang terlibat dalam filsafat ini sering disebut sebagai filsuf peripatetik, atau bisa disebut sebagai seperti para pengikut Aristoteles. Di antara yang paling terkenal adalah Al-Kindi atau Al-Filsuf Al-Arabi yang berusaha menyelaraskan pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Al-Farabi yang dianggap sebagai guru kedua setelah Aristoteles mengembangkan teori politik dan etika berdasarkan ajaran Aristoteles. Yang kedua, Ibnu Sina atau Avicenna, seorang filsuf dan dokter terkenal yang mengembangkan metafisika dan epistemologi yang sangat dipengaruhi oleh Aristoteles dan Neoplatonisme. Yang kedua, filsafat tengah, yang dimulai sejak abad ke-10 hingga ke-12. Pada periode ini, filsafat Islam mulai berkembang lebih jauh dengan pemikiran yang lebih kritis terhadap hubungan antara wahyu dan akal. Pemikir-pemikir utama dalam periode ini adalah yang pertama Al-Ghazali, yang terkenal dengan kritiknya terhadap filsafat Yunani dan peranannya dalam mempertahankan ortodoksi Islam. Buku terkenalnya yaitu Tahafut al-Falasifah, yaitu kekeliruan para filsuf, menyerang pandangan filsafat yang menganggap akal lebih tinggi dari wahyu. Yang ketiga, filsafat modern, yang dimulai sejak abad ke-17 hingga ke-20. Pada periode ini, filsafat Islam mulai berinteraksi dengan filsafat Barat dan mengalami perubahan besar. Pemikiran modern ini lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan intelektual di dunia Islam, terutama setelah kontak dengan Eropa. Beberapa tokoh penting dalam periode ini antara lain, yang pertama Jamal ad-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang memperkenalkan pemikiran reformis yang menekankan pentingnya rasionalitas dalam memahami Islam, serta kritik terhadap kolonialisme dan modernisasi. Yang kedua, Muhammad Iqbal, yang dikenal dengan gagasannya mengenai pemikiran kreatif dan pentingnya kebangkitan intelektual Muslim. Yang selanjutnya yaitu Tauhid dan Wahyu dalam filsafat Islam. Tauhid dan wahyu merupakan dua konsep sentral dalam filsafat Islam yang tidak hanya menjadi inti ajaran agama, tetapi juga mempengaruhi pandangan dunia dan pemikiran filosofis umat Islam. Masing-masing memiliki pemahaman mendalam yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Tuhan dan wahyunya. Yang pertama, Tauhid dan filsafat Islam. Tauhid dalam bahasa Arab berarti mengesakan atau mengesahkan Tuhan, yang merupakan konsep utama dalam Islam. Tauhid menegaskan bahwa Allah adalah satu, tidak ada sekutu baginya, dan segala sesuatu di alam semesta ini bergantung sepenuhnya padanya. Dalam konteks filsafat Islam, tauhid dibahas dalam berbagai dimensi, terutama dalam aspek ontologi atau tentang wujud, epistemologi tentang pengetahuan, dan aksiologi tentang nilai-nilai.
ontologis, yaitu tauhid mengajarkan bahwa hanya Allah yang ada secara mutlak atau wajib al-wujud, sementara segala sesuatu di luarnya adalah wujud yang bersifat sementara dan bergantung padanya, atau mukmin al-wujud. Ini berarti bahwa segala yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah dan memerlukannya untuk eksistensinya. Yang selanjutnya epistemologis, yaitu tauhid mengandung implikasi terhadap cara manusia memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang berasal dari Allah, baik itu melalui wahyunya atau melalui pemikiran rasional yang selaras dengan kebenaran ilahi. Bagi banyak filsuf Islam, akal manusia memiliki batasan dalam memahami realitas mutlak, sehingga wahyu menjadi sumber pengetahuan yang lebih tinggi. Dalam sejarah filsafat Islam, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd membahas konsep tauhid dengan pendekatan rasional. Meskipun mereka berbicara tentang tauhid dari sudut pandang metafisika dan logika, mereka tetap berpegang pada keyakinan bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur segala sesuatu. Yang kedua, wahyu dalam filsafat Islam. Wahyu atau al-wahyi dalam Islam adalah pesan yang diterima oleh para nabi dan rasul dari Allah, yang kemudian disampaikan kepada umat manusia. Wahyu ini dianggap sebagai sumber utama pengetahuan tentang Tuhan dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Dalam filsafat Islam, wahyu juga menjadi tema penting yang menghubungkan antara akal dan agama, serta antara dunia fisik dan transendental. Pemikiran Al-Kindi tentang akal dan wahyu. Selanjutnya di sini yaitu Al-Kindi M 873 Masehi dikenal sebagai salah satu filsuf besar yang awal dalam tradisi filsafat Islam. Ia sering disebut sebagai filsuf Arab pertama karena upayanya dalam memperkenalkan dan mengembangkan filsafat Yunani, terutama pemikiran Aristoteles. Dalam konteks dunia Islam, dalam pemikirannya, Al-Kindi berusaha menyatukan rasionalitas atau akal dengan ajaran agama Islam, terutama dalam hal hubungan antara akal dan wahyu. Yang pertama, akal dalam pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi sangat menghargai kekuatan akal manusia dalam mencari kebenaran. Bagi Al-Kindi, akal adalah instrumen utama yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memahami dunia dan mencapai pengetahuan yang benar. Ia berpendapat bahwa melalui akal manusia dapat mencapai pengetahuan tentang alam semesta, sebab akibat dan struktur dasar realitas. Yang kedua di sini yaitu wahyu dalam pemikiran Al-Kindi. Bagi Al-Kindi, wahyu adalah sumber pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih pasti dibandingkan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Namun, ia tidak melihat wahyu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan akal. Sebaliknya, ia memandang wahyu dan akal sebagai dua jalan yang saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Yang ketiga di sini adalah pemikiran Al-Kindi tentang hubungan akal dan wahyu. Sebelumnya yang di atas tadi akal dan wahyu. Di sini pemikiran Al-Kindi tentang hubungan akal dan wahyu disambung. Al-Kindi berusaha menjembatani pemikiran filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Dalam pandangannya, akal dan wahyu tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga saling memperkuat. Kesimpulannya di sini adalah pemikiran Al-Kindi tentang akal dan wahyu mencerminkan usaha untuk menyatukan tradisi, untuk menyatukan tradisi rasionalisme Yunani dengan ajaran agama Islam. Al-Kindi menempatkan akal sebagai alat utama dalam pencarian kebenaran tentang dunia. Namun ia juga menyadari bahwa wahyu adalah sumber kebenarannya yang lebih tinggi dan lebih pasti, yang tidak dapat dijangkau oleh akal semata.
Menurut Al-Kindi, wahyu dan akal harus saling melengkapi dan bekerja sama untuk membawa manusia kepada pemahaman yang lebih lengkap tentang alam semesta dan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.